الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أحسن الخالقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Hadis qudsi memesankan, salah satu di antaranya Allah berfirman, demi kebesaranku, keagunganku, kemuliaanku, tidaklah seorang hamba lebih mementingkan kehendaknya daripada kehendakku, kecuali aku sempitkan kehidupan dunianya. Aku buat mereka sibuk dengan urusan dunianya. Demi kebesaranku, kemuliaanku, dan kekuasaanku, tidaklah seorang hamba lebih mendahulukan kehendakku dari kehendaknya, kecuali aku perintahkan malaikat untuk menjaganya dan dunia tunduk kepadanya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam hadis qudsi ini memberikan petunjuk. Ketika kita mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri, maka Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan keutamaan kepada kita dengan jalan malaikat menjaga kita, dan yang kedua, dunia tidak akan menyibukkan kita, menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, ketika kita mendahulukan kehendak kita daripada kehendak Allah, maka sebesar atau segiat apapun kita mencari kehidupan dunia itu, maka senantiasa tidak akan pernah cukup dalam kehidupan kita. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tidak ada sesuatu yang paling besar menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah kecuali hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu adalah keinginan diri. Biasa juga kita sebut egoisme. Keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan kenikmatan sensual. Keinginan kita untuk cenderung kepada kebutuhan jasmania kita. Makan, minum, dan semua kebutuhan yang berkaitan dengan fisik kita dan bersifat materi. Keinginan kita untuk dihargai, dihormati, bahkan ada juga keinginan untuk memandang orang lain itu tidak bisa, yang bisa hanya kita. Itu yang disebut dengan arogansi. Jadi semua ini menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah. Itulah yang kita sebut egois. Padahal ajaran agama kita menyebutkan, ketika seorang hamba dibatasi dengan egoisme, hawa nafsu itu dengan Allah, maka itulah batas yang paling jauh antara seorang hamba dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam surah An-Nisa Allah berpesan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Rumah yang dimaksud di sini bukan rumah fisik kita, bukan rumah tempat tinggal kita, tapi rumah yang dimaksud di sini adalah siapa yang meninggalkan egoismenya. Itulah yang disebut dengan orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul. Jamaah sekalian, apa-apa itu yang menyebabkan kita terhalang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ini ada semua dalam diri kita. Yang pertama kita sebut dengan kuwatul bahimiyah,
dorongan kebinatangan. Inilah yang menyebabkan kita tidak mau mengikuti aturan. Inilah yang menyebabkan kita seringkali mau melabrak aturan-aturan agama. Bahimiyah, tidak kenal bagaimana aturan ini bisa berjalan, tidak kenal bagaimana ajaran-ajaran agama ini mengatur kita. Ini yang disebut dengan kuwatun bahimiyah. Ada juga yang kedua yang kita sebut dengan kuwatun sabaiyah, kebuasan. Kalau ada di antara kita yang seringkali mau menyerang orang lain, mau mengejek orang lain, mau menjatuhkan kehormatan orang lain, itu bersumber dari kuwatun sabaiyah, dorongan kebuasan. Yang ketiga disebut dengan kuwatun syaitaniyah. Kalau ada atau kapan saja kita senantiasa mencari alasan untuk membenarkan kesalahan yang kita lakukan, itu bersumber dari kuwatun syaitaniyah. Tidak usah kau ragu ketika kamu mengambil hak orang lain, itu kan kamu juga gunakan untuk orang lain. Mau membenarkan kesalahan yang kita lakukan, itu bersumber dari kuwatun syaitaniyah. Jamaah sekalian, perhatikan itu dalam Al-Quran, bagaimana Allah menuntun kita untuk mengenali seperti apa syaitan itu mempengaruhi kita. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Kata Iblis, aku akan mendatangi, mengganggu, menggoda manusia dari depan. Apa itu? Kenapa syaitan menggoda dari depan? Syaitan akan berusaha untuk meragu-ragukan kita bahwa akhirat itu tidak ada. Karena semua orang akan menghadapi akhirat. Maka dia berusaha, tidak usah kau percaya, akhirat itu tidak ada. Apa akibatnya? Semakin tipis keyakinan kita terhadap hari akhirat, maka semakin berani kita melakukan kemaksiatan. Dari depan, iblis menggoda dari belakang. Semua yang akan kita tinggalkan dimanfaatkan oleh iblis untuk mempengaruhi kita. Harta, jabatan, istri, anak, semua yang kita akan tinggalkan nanti, maka itu dimanfaatkan oleh iblis untuk mempengaruhi kita dari belakang. Dari samping kanan, iblis akan menggoda kita agar supaya kita mau berbantah-bantah, mau berselisih tentang ajaran agama, sehingga kita semua tidak lagi bisa menyatu. Iblis menggoda kita dari samping kiri untuk mempengaruhi kita melakukan kemaksiatan. Ketika kita melakukan kemaksiatan, apalagi kalau sudah berturut-turut kemaksiatan itu dilakukan, lalu tidak ada rasa penyesalan dan rasa bersalah, itu berarti iblis sudah menguasai kita. Kenapa Allah tidak menyebut dari bawah dan dari atas? Karena hikmahnya adalah seperti yang kita lakukan tadi pada saat sholat subuh. Kata Allah, ke bawah itu tempat hambaku sujud, dan ke atas itu tempat hambaku memohon pertolongan. Dan hidayah itu dari atas, dari saya, kata Allah. Jadi untuk menghindari godaan yang kita sebut 3 motivasi dorongan itu tadi, perbaiki sujud, perbaiki permohonan kepada Allah. Dan hidayah itu hanya dariku, kata Allah, dari saya, dari atas. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, Allah membekali kita satu untuk mengendalikan ketiga kuwatun bahimiyah, sabu'iyah, syaitaniyah. Allah membekali kita, semua dalam diri kita ada. Apa itu? Kuwatun rabbaniyah, kuwatun ilahiyah, kekuatan ilahiyah, dorongan ilahiyah. Itulah yang menyebabkan kita mau untuk datang ke masjid meskipun ngantuk kita menggoda. Itulah yang menyebabkan kita mau menyebarkan kebaikan-kebaikan. Itu yang menyebabkan kita senantiasa mau melaksanakan perintah Allah. Itu namanya kuwatun rabbaniyah. Ini sumbernya pada akal sehat dan hati nurani. Jadi ketiga yang kita sebutkan pertama itu bisa dikendalikan oleh kuwatun rabbaniyah, kuwatun ilahiyah. Inilah yang dikandung oleh semua ibadah kita.
bersihkan atau sucikan dirimu dengan puasa, sucikan lisanmu dengan bacaan Quran, sucikan hatimu dengan zikir kepada Allah, sucikan perbuatanmu dengan sholat, sucikan pendapatanmu, rezekimu, hartamu dengan zakat, infak, dan sedekah. Kalau semua itu senantiasa memotivasi kita dalam kehidupan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang nanti bisa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita laksanakan semua itu akan menyebabkan kita bersih, suci, sehingga Allah akan dapat kita dekati. Karena Allah tidak akan bisa didekati kecuali bagi kita yang sudah melakukan tazkiyatun nafs, proses pensucian diri. Itulah semua yang kita lakukan dalam peribadatan, sehingga mudah-mudahan dengan peribadatan itu kita benar-benar dapat memperoleh seperti apa maksud dari peribadatan itu. Saya kira ini pengantar jamaah subuh dimuliakan Allah. Jadi sucikan diri dengan puasa, sucikan lisan dengan bacaan Quran, sucikan perbuatan dengan sholat, sucikan hati dengan zikir, sucikan pendapatan, rezeki, harta dengan zakat, infak, dan sedekah. Tadi panitia sudah mengumumkan peluang kepada kita selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah. Mereka yang mempunyai pendapatan, mau berbagi, mau berbuka bersama, mau untuk menginfakkan sebagian rezekinya dan sebagainya, itu terbuka untuk kita. Jamaah sekalian, selagi masih ada kesempatan, seperti yang saya katakan, jangan sampai seperti di Malaysia. Ada tempat di Malaysia, kalau kita bayar zakat, orang yang kita kasih zakat itu dia bilang, maaf Pak, saya juga membayar zakat. Kita kasih sedekah, maaf Pak, saya juga membayar sedekah. Kalau sudah begitu keadaannya, gimana kita mau sedekahkan lagi kita punya harta? Bingung. Maka mumpung masih ada kesempatan seperti ini, mari. Jadi pada aspek yang kelima yang saya sebutkan, sucikan pendapatan, rezeki, dan harta dengan infak, sedekah, dan zakat. Saya kira ini pengantar jamaah subuh dimuliakan Allah. Kalau ada di antara kita semua ingin share, kita berbagi ya, seperti pengantar pemandu acara kita tadi, kita mengkaji ajaran-ajaran agama kita. Silakan. Kita sampai waktu suruh ya. Sehingga setelah nama ini kita kami bisa kepada jamaah ingin mengajukan pertanyaan apakah mulai Ya. Terima kasih atas kesempatan. Iya. Menarik sekali, bagus sekali apa yang disampaikan tadi tentunya, bahwa ada hal-hal yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi ada juga hal yang harus ditingkatkan. Tapi Ustaz, ada kalanya kenyataan yang ada di kehidupan kita itu biasanya bertentangan dengan apa yang materi yang kita terima hari ini. Iya. Misalnya saja sebagian besar di antara kita masih lebih banyak menyibukkan diri dengan mengatasi kebutuhan ekonomi yang akhir-akhir ini nampaknya agak terlalu mendesak, ya, karena disebabkan oleh antara lain pandemi. Bagaimana caranya kita mengatasinya? Minimal
sedikit demi sedikit hal-hal yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung Pak Muhammad. Jadi pertanyaan Pak Muhammad ini bagus sekali untuk kita semua karena ini di sekitar kita dan mungkin itu ada dalam diri kita. Karena kondisi pandemi Pak Muhammad dan jamaah sekalian, kita seringkali lebih mementingkan urusan-urusan dalam hal bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Dan itu juga perintah agama. Jadi Pak Muhammad, jamaah sekalian yang saya hormati, dua perintah agama. Misal, ketika kita menganggap keinginan kita untuk mengabdi kepada Allah dengan peribadatan, dengan keinginan kita untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga kita, kebutuhan kita, itu juga kewajiban. Dua keinginan ini tidak boleh kita gugurkan salah satu di antaranya. Harus kita laksanakan dua-dua. Bagaimana caranya? Jadi ajaran agama mengajarkan kepada kita, jangan karena satu kewajiban itu lalu yang lain itu kita abaikan. Jadi kewajiban terhadap keluarga kita, diri kita. Untuk keutamaan ini saya sebutkan satu riwayat. Di masa Rasul ada salah seorang sahabat itu senantiasa kerjanya di masjid saja. Di masjid, tidak pernah keluar dari masjid. Sholatnya luar biasa. Lalu sahabat lain bilang, Rasul, luar biasa bahagianya itu si fulan, ibadahnya luar biasa, tidak pernah tinggalkan masjid. Tapi Nabi justru bertanya, siapa yang menjamin keluarganya? Siapa yang memenuhi kebutuhan keluarganya? Sahabat itu berkata, saudaranya. Apa kata Nabi setelah mendengar itu? Dia bilang, kamu lebih bagus daripada si fulan. Kenapa? Karena dia melalaikan kewajiban terhadap keluarganya, meskipun dia menganggap diri, dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dua kewajiban yang tidak boleh kita. Jadi disitulah pentingnya, Pak. Pasti sekarang ini kan ada kiat-kiat, ada cara untuk bagaimana tetap kita memenuhi kewajiban kita untuk bagaimana mendatangkan memenuhi kebutuhan hidup atau kepentingan kita bisa terpenuhi tanpa melalaikan kewajiban kita misalnya kepada Allah. Atau yang paling nyata lagi, ini riwayat dalam hadis qudsi juga. Ada seorang ahli sorga diceritakan ketika dua orang ahli sorga ini, yang satu duluan masuk sorga, terus yang satu ini bilang, Tuhan, kenapa dia duluan masuk sorga? Padahal saya dulu di dunia lebih lama di masjid daripada dia. Saya di dunia lebih banyak sholat sunnahku daripada dia. Saya di dunia itu hafal Quran, dia tidak hafal. Kenapa dia duluan masuk surga? Dua-duanya ini ahli surga. Yang satu ini duluan. Tuhan jawab, sudah benar itu. Kamu dulu di dunia lebih lama di masjid karena memang kesempatanmu, waktumu banyak. Dia meskipun juga sibuk bagaimana, tapi dia juga tidak pernah lalai ada di masjid. Meskipun sesudah dia sholat, dia segera kembali ke rumahnya karena di rumahnya ada orang tuanya yang sakit, dia urus. Ada kemanakannya yang meninggal orang tuanya, itu yang dia urus. Jadi dia tidak selama kamu di masjid karena memang kamu banyak waktumu. Dia bagaimanapun sibuknya, dia juga tidak pernah lupa ke masjid. Tuh, satu. Yang kedua, kau bilang kau hafal Quran, dia tidak. Benar, tapi kamu cuma hafal saja. Dia meskipun dia tidak hafal, tetapi kalau dia tahu itu ajaran Quran, dia amalkan. Itu yang membedakan. Yang kedua. Terus yang ketiga, kau bilang banyak sholat sunatmu daripada dia. Iya benar, tapi seringkali kau jadikan alasan kau lama-lama sholat sunat karena kamu tidak mau untuk ikut kerja bakti dengan masyarakat di seputarmu. Tuh, jadi dia lebih dahulu ini masuk surga, ini satu ahli surga dikarenakan seperti tadi, dia tidak mau melalaikan satu di antara dua kewajiban yang dia laksanakan. Jadi Pak Muhammad,
Ya, kita saja pintar-pintar cari kesempatan, cari waktu bagaimana kita bisa melaksanakan kedua-duanya, karena dua-duanya nggak boleh ada yang terlalaikan. Sama itu, ketika kita melalaikan kewajiban kita untuk memenuhi kepentingan kita juga sama. Yang salah adalah ketika kepentingan itu yang menyebabkan kita lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah misalnya. Kan biasa ada ungkapan begini, seberapa banyak, seberapa besar keuntungan yang kamu kejar sampai kamu tega meninggalkan sholat yang harus kau lalaikan. Ya. Jadi kita harus perhadapkan dua-dua. Jadi tidak boleh ada diantaranya yang kita gugurkan, yang kita abaikan. Terima kasih Pak Muhammad, seperti itu penjelasannya. Karena sekarang alhamdulillah sama dengan disampaikan oleh pemandu kita tadi. Sekarang kalau mau bersedekah, kita tidak bawa uang cash, sekarang boleh dengan kris program itu. Apa maknanya? Ternyata banyak keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kepentingan hidup duniawi kita sekarang bisa dipersingkat, bisa dilaksanakan dengan tanpa ada fisik. Ya, saya minta maaf, saya juga termasuk orang yang senang di luar Ramadan, senang berendam di Gusung. Ada jamaah kita juga Pak siapa saya temani selalu di sini. Iya, saya selalu berendam juga di Gusung. Itu sekarang ada seorang anak guru besar juga, padahal dia calon dokter, tapi dia mengontrol bisnisnya itu dari rumah dengan aplikasi begini saja. Luar biasa Pak. Dia bilang bapaknya, saya tidak tahu kenapa bisa banyak begitu penghasilannya, padahal dia cuma kontrol melalui HP. Dan memang dia dari awal sejak SMA dia kunjungi itu orang yang ahli bikin resep apa itu martabak apa semua, dia kunjungi di tempatnya di Riau. Dia minta diajar dengan betul, dia bayar orang itu. Sudah dia pulang, dia bikin itu gerai-gerai. Jadi dia tinggal kontrol di Makassar ini berapa dia punya. Luar biasa itu pemain. Berapa karyawan dia pekerjakan. Dia cuma kontrol melalui ini. Masih calon dokter, sudah punya penghasilan seperti itu. Luar biasa. Nah, itu yang saya maksud Pak. Yang begini pasti juga harus dibekali ya. Jangan karena itu saja menghabiskan waktu. Ingat, ibadahmu kepada Allah. Jangan sampai. Tapi kan kalau begitu sudah bisa dia kendalikan. Ibadahnya mungkin tidak bisa lagi untuk tidak dia laksanakan karena cuma melalui aplikasi. Begitu yang lain. Sama juga yang tradisional. Ya, banyak cara. Saya juga di pedagang pasar tradisional, pasar baru itu rencananya akan ada pengelolaan pasar melalui digital. Jadi sudah melalui begini juga. Nanti orang di rumah tidak perlu lagi ke pasar. Catat saja pesanannya, kirimnya, didatang itu barang. Coba itu. Hebatnya sekarang itu. Jadi tinggal kita Pak. Itulah sebabnya yang saya sebut tadi, kuwatun rabbaniyah itu bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Kalau ini bagus, insya Allah 3 dorongan itu bisa terkendali. Kebinatangan, kebuasan, dan syaitan itu bisa terkendali. Kalau ini 2 kuat, akal sehat, hati nurani. Salam. Makasih Pak Muhammad. Iya. Baik, dari pesan kepada jemaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 24 tahun Iya, alhamdulillah. Tapi masalah kemarin subuh. Iya. Ada ustaz yang memberikan materi tentang mindset nih. Informasinya mindset itu, dari mindset kita berpikir saya mau masuk surga. Iya. Betul. Nah, terkait dengan itu, dengan kekuatan dunia, kekuatan sahaja dengan kekuatan sahaja, tambah kekuatan dunia. Pertanyaan saya, bagaimana proses kerja otak kanan dan otak kiri, di mana
Itu berikutnya bagaimana ketemu itu apakah otak kiri melahirkan yang tadi itu kehendak Allah mendahulukan kehendak manusia, atau otak kanan mendahulukan kehendak manusia kepada kehendak Allah? Kira itu suatu luar biasa ini pertanyaan sahabat lama ini lah. Jadi betul. Jadi mindset kita mau masuk surga harus itu melatar, ya. Tapi tidak boleh begitu saja berhenti, harus dibarengi dengan usaha. Jadi yang penting sekarang dasarnya, latar belakangnya kita mau masuk surga, maka tentu kita akan berusaha bagaimana kita bisa masuk surga. Maka semua nanti berdasar ajaran-ajaran agama kita bisa kita laksanakan itu. Lalu insya Allah betul apa yang kita harapkan. Karena itu dambaan semua orang. Bahkan kita kan semua selalu bilang ada doa yang diajarkan kepada kita agar supaya kita berdoa, agar supaya kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, berakhir dengan kebaikan. Ya. Jadi berakhir dengan kebaikan, sekali lagi bukan berarti atau dia dalam keadaan baik dia berakhir. Orang yang di rumahnya tidur-tidur lalu dikipas-kipas oleh pembantunya lalu dia meninggal, itulah yang baik, bukan begitu. Tapi berakhir dengan kebaikan yang dimaksud itu adalah kita dalam kondisi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Insya Allah kalau kita sudah beribadah seperti itu. Jadi tadi pertanyaan, bagaimana yang mendahulukan kehendak Allah dengan kehendak manusia dengan bandingan otak kita, mana yang lebih benar, kiri atau kanan? Jadi nanti ini kajian psikologi saya kira patut untuk dikembangkan lebih jauh, Pak. Karena intinya adalah di kepala kita, di otak kita ada yang namanya titik Tuhan. Titik Tuhan di kepala kita. Itulah sebabnya orang yang baik sujudnya, bahkan kita pada saat sujud itu yang ada di otak itu kedap-kedip, dia menyala. Itu berarti ada cahaya Tuhan memang dalam diri kita. Makanya kalau saya sebut tadi wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan dekatkan dirimu kepadaku pada saat kita sholat. Itu adalah tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhan pada saat sujud. Nah, itulah sebabnya berkaitan dengan tadi mana yang lebih dominan itu. Jadi nanti sebenarnya kajian-kajian begitu kalau kita mau memastikan, ya lihat dalam kajian psikologi. Cuma saya katakan kita sebagai manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Coba bayangkan ketika kita sudah dibekali oleh Allah dengan otak, ada kanan ada kiri, menyebabkan kita seimbang dalam kehidupan. Bandingkan dan ingat jamaah sekalian, kecemburuan iblis yang pertama adalah ketika dia melihat Adam alaihissalam. Iblis luar biasa marah, iri. Dia bilang, memang Tuhan menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk sesempurna-sempurna. Itulah Adam, paling sempurna dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lain. Itulah awal irinya iblis. Sampai belakangan akhirnya dia durhaka kepada Allah. Jadi untuk melihat di mana sebenarnya keseimbangan itu, kita lihat. Kalau saya dalam kaitannya melihat itu dari hadis qudsi tadi, saya lebih melihat nanti dalam pelaksanaannya secara tekstual yang kita sebut tadi itu, kita katakan siapa di antaranya tidak, kata hadis qudsi itu, demi kekuasaanku, kebesaranku, kemuliaanku, tidaklah seorang manusia lebih mendahulukan kehendaknya daripada kehendakku, kecuali saya kaburkan, saya kacaukan kehidupan dunia. Jadi ketika kita mendahulukan Allah daripada kehendak kita, sederhana saja, ini saja yang kita laksanakan. Kehendak diri kita tadi kan habis makan sahur, lagi ngantuk-ngantuk sedikit, kita ingin agar supaya kita memperturutkan kenikmatan ragawi kita, tidur. Tapi kita justru datang ke masjid, berarti kita lebih mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Sama juga siang ini sementara kita jalankan,
Siapa yang menghalangi kita? Kalau kita mau uang kita ada, kalau pulang nanti kita beli makanan, atau mungkin dia makan dalam keadaan kalau dia mau tidak dilihat orang, bisa saja. Tetapi karena kita memenuhi kehendak Allah, jauh kita dahulukan kehendak Allah, kita batasi semuanya. Meskipun itu barang halal. Yang sekalian, istri kita yang jelas-jelas halal, kenapa justru di siang hari Ramadan kita membatasi diri untuk itu? Karena kita lebih mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Jadi seperti itu Pak. Untuk melihat itu sederhana saja, karena kalau kajian-kajian seperti tadi nanti berbuntut. Istilahnya apa? Saya mau perkuat otak sebelah kanan, saya mau perkuat otak sebelah kiri. Bisa, karena sekarang tidak ada lagi yang tidak bisa direkayasa, tidak ada lagi tidak bisa yang diusahakan. Bisa. Cuma yang saya katakan tadi, saya mau masuk pada wilayah-wilayah yang kemungkinan besar semua kita bisa melakukan. Supaya praktis saja. Bagaimana cara lakukan ini? Bagaimana cara lakukan ini? Sama halnya jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya ini sudah bekerja luar biasa, tapi kenapa ini kehidupan saya masih begini-begini terus? Tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Masih seret ini saya punya rezeki. Padahal saya sudah bekerja bertahun-tahun ini Rasul. Jangankan apa, sepatu saja saya tidak bisa beli." Rasul bilang, barangkali kamu tidak sungguh-sungguh dalam istighfar. Dan ajari saya istighfar ya Rasul. Setelah dia kembali ke kampungnya beberapa tahun kemudian, dia kembali lagi. Saya sudah istighfar, tetapi masih begini kehidupan saya. Lalu Rasul mengatakan, ikhlaslah kamu dalam agamamu dan senantiasalah kamu taat pada perintah agama. Jadi sederhana seperti itu, tetapi bisa dia laksanakan, langsung bisa diterapkan. Jadi sama tadi Pak, ya betul itu. Mindset kita harus semua kita ini ke surga. Iya, tetapi harus dengan ada usaha. Tidak boleh kita berhenti hanya berhenti pada mindset itu saja, atau kita merasa puas dengan itu saja. Tapi kita harus senantiasa berusaha untuk menjadi ahli surga. Dan semua insya Allah, seperti yang saya katakan tadi, Allah tidak akan menerima kita ketika kita masih dalam keadaan kotor. Jangan bayangkan jamaah sekalian, kita semua pasti kita mau mengatakan, banyaknya itu dosa saya, bagaimana saya bisa bersih? Ajaran agama kita sudah siap luar biasa itu. Kalau tadi kita sholat, kan sudah dibilang, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Satu. Apalagi kalau dituntun sesudah kita sholat kita istighfar. Istighfar itu adalah pengakuan akan kedaifan kita di hadapan Allah. Tetapi nanti mungkin suatu saat kajian, jangan kita berhenti hanya pada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya pernah kasih penjelasan ini, nanti disebut sebagai istighfar kalau memenuhi 6 unsur. Baru istighfar namanya. Jadi kalau sudah istighfar, ada juga namanya taubat, ada namanya berbuat kebajikan. Kalau 3 hal ini, istighfar, itu kita belum bersih. Ada namanya taubat. Taubat itu lebih dalam daripada istighfar. Terus ini juga belum bersih, makanya dalam kehidupan kita ada namanya siksa kubur. Siksa kubur juga belum bersih, ada namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar juga belum bersih, masih ada rahmat Allah. Dia akan bersih. Dan yang ketiga, melakukan kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak aspek kehidupan kita yang kita sucikan. Sederhana saja. Di saat kita menyerahkan sedekah, infak atau zakat kita, bersamaan dengan itu juga Allah mengangkat penyakit dari dalam hati kita. Bapak serahkan untuk buka puasa bersama. Samaan dengan itu Allah angkat dari penyakit dari dalam. Apa itu? Penyakit kikir, dengki, iri hati, egois, itu yang Allah angkat. Bersamaan dengan kita menyodorkan bantuan. Itu. Jadi pada dasarnya Allah mensyariatkan ajaran-ajaran itu bermaksud untuk agar supaya kita kembali kepadanya dalam keadaan suci. Insyaallah bisa. Seperti itu tadi. Yang penting kita mau untuk menjalani, mengikuti perintah-perintah Allah.
Dan satu lagi dari pertanyaan tadi Pak, supaya kita tidak memilih, ya, jangan kita memilih. Tadi kalau kewajiban, begitu juga kebaikan Pak. Jangan kita bilang ini saya laksanakan karena ini banyak pahalanya, ini saya tinggalkan karena ini kurang pahalanya. Jangan. Tidak ada di antara kita yang hadir di masjid ini bisa memastikan kebaikan mana nanti yang mengantar kita ke surga. Kalau mindset kita mau masuk surga, jangan pilih ini sedikit pahala, ini banyak, ini saya lakukan. Jangan sampai yang kita pandang remeh justru itu menurut penilaian Allah kita lakukan dengan ikhlas. Lalu itulah yang mengantar kita ke surga. Saya kira cukup Pak. Iya, minta maaf, terima kasih semuanya. Alhamdulillah hidup jamaah kita, ya, majelis kita alhamdulillah bagus. Iya masih ada, masih ada Pak. Iya iya. Iya masih ada. Ya masih, ya mudah-mudahan. Iya. Ya. Harus kebagian. Iya harus kebagian. Baik. Salam. Iya. Sebagaimana kadang-kadang orang bilang bahwa di zaman sekarang ini taman jabadiro. Iya. Di mana orang suka musik. Iya. Di mana laki-laki banyak berpakaian perempuan dan perempuan banyak berpakaian laki-laki. Iya. Di zaman ini juga banyak orang miskin, banyak orang kaya. Iya. Kalau kita punya pekerjaan, miskin dan kurang pendidikan itu banyak pilihan. Iya. Kalau kita kaya punya jabatan, serba bisa ya mendapat sanjungan. Begini. Di zaman ini, di sinilah kita lihat bahwa dari zaman Jababiro ini kita pindah ke zaman Khilafah 1, kemudian pindah ke alam kiamat. Seperti beberapa kali mengatakan bahwa di Malaysia sudah terjadi tidak ada orang mengenai bersedekah. Pertanyaan saya simpel, apakah kiamat ini sudah dekat? Itulah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini pertanyaan ini Pak. Jadi bagaimanapun juga usia dunia ini memang sudah sangat rentan, sudah sangat tua, ya. Jadi kalau kita sebut tadi Pak, dengan mengambil contoh Malaysia yang sudah itu menandakan bahwa tingkat kesejahteraan umat dan kesadaran beragama masyarakat itu sudah tinggi. Maaf sekali kalau kita bandingkan negara kita, ya. Makanya waktu saya seleksi itu, minta maaf, itu pengelola zakat di Makassar, saya yang seleksi itu. Saya bilang yang pertama yang harus bapak-bapak yakinkan adalah trust, keyakinan masyarakat untuk berzakat. Coba lihat bapak-bapak sekalian, sekarang SMS banking kita kalau ada uang masuk langsung bunyi kan? Oh ketahuan ada uang masuk. Coba itu pengelola zakat begitu. Kalau ada orang bayar zakat langsung bunyi SMS. Zakat bapak ibu telah kami terima dan akan kami salurkan kepada yang berhak menerima. Tenang itu orang berzakat, tentram. Alhamdulillah masuk di zakat. Bayangkan, saya selalu bandingkan. Kenapa dompet duafa, rumah zakat itu jauh lebih banyak memberikan manfaat dalam zakat yang dikumpul ketimbang misal saya mau membandingkan Basnas. Padahal potensi zakat luar biasa. Karena trust, keyakinan masyarakat sudah percaya bahwa zakatnya alhamdulillah. Karena masyarakat sekarang saya selalu istilahkan begini Pak. Kita punya masyarakat sekarang itu menengah santri ke atas. Bukan berarti dia dari pesantren, enggak. Kebutuhan ekonominya sudah mulai bagus, dia kelas menengah, dan dia juga ingin seluruh aspek kehidupannya itu tidak lepas dari ajaran-ajaran agama. Itu saya sebut sebagai menengah santri ke atas. Dia punya rezeki, dia juga ingin bersedekah. Nah kalau itu sudah ada, bangun trust, kepercayaan supaya masyarakat tidak kehilangan kepercayaan pada pengelola itu. Jadi kalau mau dibilang tadi Pak, Malaysia yang begitu, ketika semua orang sudah sejahtera, apakah itu tanda-tanda kiamat telah dekat? Ya kalau nonton apa namanya itu film atau sinetronnya itu apa? Ya kiamat sudah dekat. Ya disuruh belajar ikhlas.
Dan cari itu kata ikhlas di mana itu sampai. Intinya Pak, menurut hemat saya adalah tadi, ketika ajaran agama itu sudah mulai dipahami oleh masyarakat dan masyarakat memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu, dan dia menyempurnakan antara kemapanan ekonominya dengan pemahaman agamanya, insya Allah. Sebenarnya itu Islam inginkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Umat Islam itu harus lebih tinggi dari semua umat. Jadi tidak boleh kita yang terbawa. Kenapa kita yang paling miskin, kita paling kotor? Harusnya berubah itu. Harusnya Islam yang mulai sejahtera, kemudian yang paling bersih dan sebagainya. Karena ajaran agama kita menyebut begitu. Jadi gambaran tentang yang saya sebutkan di Malaysia itu Pak, itu dikarenakan itu tadi. Saya bandingkan juga begini, karena saya alami sendiri. Waktu saya mau ke Iran atau di London, waktu itu saya lewat Malaysia. Saya dengan teman beberapa orang. Kan setiap kita masuk ke bandara itu ada di apa namanya itu yang semua kita kasih keluar itu barang-barang termasuk sepatu kita dibuka. Ada teman itu kebetulan simpan dompetnya, semua surat-surat dan uang itu ada di situ. Di tempat itu dilupa Pak. Dilupa di bandara Malaysia. Kita sudah terbang. Di pesawat baru dia ingat, pesawatku, dompetku tertinggal. Padahal ini teman ini suka lucu-lucu, tidak pernah lagi lucu. Setelah hilang dompetnya di Malaysia, tiba di Iran, dia telepon semua, keluarganya, istrinya, blokir saya punya semua, diblokir bro. Tapi untung itu karena banyak jaket yang dipakai banyak kantongnya, jadi ada uang-uang dari selip-selip di sini itu masih ada dia pakai belanja. Pulang Pak, tiba di Malaysia, kita pergi ke kantor itu kembali, dia tanya, saya tanggal sekian di sini berangkat ke sini, saya punya dompet begini, warnanya begini. Petugas itu bilang ada Pak, diambilkan itu dompet. Saya mau katakan betapa amannya itu kalau masyarakat itu paham tentang, coba bayangkan dompet yang isinya apa semua tidak ada kurang sedikit pun, tidak ada. Sampai teman itu main-main dia banting itu di meja rumah makan. Saya bilang, dompet sudah ada? Bilang, iya. Saya bilang, apa maksud tak banting ini dompet? Dia bilang, saya kasih lihat. Dia bilang, ada. Saya bilang, saya kira kita mau bayar makanan yang kita makan. Artinya apa? Seperti itu juga di waktu saya di London. Ketinggalan itu koper Pak. Bayangkan ketinggalan koper. Tapi kita lapor ya, justru koper itu datang di hotel kembali. Artinya yang saya maksudkan adalah semakin sejahtera kehidupan seseorang dan dia paham tentang kejujuran, itu insya Allah. Saya bandingkan di Indonesia. Saya biasa kalau kasih ceramah, karena di Jepang itu ada pegawai, dia punya penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu dia bikin home industri rumah tangga Pak. Dia bikin istrinya bikin apa, roti dan sebagainya. Kalau pagi dia pergi kerja, dia titip di sekolah, di tempat-tempat umum. Di situ di keranjang sudah ada satu satu roti sekian harganya. Jadi orang sama bilang kalau kita ke bahan itu mau minum, ada kan masuk keluar minuman. Begitu juga kasih masuk keluar roti sekian sejumlah uang kita. Dia sudah bisa hitung penghasilannya dalam sebulan. Saya mendapat penghasilan sekian karena dengan roti yang dia titip di keranjang-keranjang di semua tempat itu. Saya bilang, kalau Anda mau lakukan itu seperti di Indonesia, jangan. Karena jangan sampai bukan uangnya saja yang hilang, keranjangnya juga hilang. Pasti disimpan di tempat-tempat tidak ada yang jaga Pak. Nanti pulang dikumpul. Jadi uangnya sudah sekian, habis rotinya, dia tahu harganya sekian di dalam. Coba itu, bayangkan itu. Saya bilang jangan kita lakukan di Indonesia. Kalau kita lakukan itu bukan uangnya saja hilang, sebab minta maaf Pak. Sekarang beberapa masjid kasihan itu mengeluh. Pernah juga satu saat saya ceramah dijaga tentara. Saya bilang, kenapa Pak? Apa keributan? Bilang tidak Pak Prof. Itu kemarin kota amal tiba di belakang ada yang bawa lari dengan motor. La ilaha illallah. Kota amal ini Pak, bayangkan. Saya bilang belum sebanding kita punya pemahaman keagamaan dengan praktek. Jadi itu yang Pak Anu tadi bilang, kenyataan itu sering kali berbeda itu. Padahal kita mau
sama dengan ajaran agama, begitu juga yang kita praktekkan. Jadi tidak usah terlalu ragu Pak. Itu tanda-tanda kiamat, tidak usah terlalu ragu ya. Nanti kita laksanakan saja, beribadah dengan baik Pak. Ya, bagus juga sebagai peringatan, jangan-jangan ini waktu sudah mendekat kiamat supaya kita makin perbaiki kita punya ibadah ya. Bahkan kan pesan Rasul, kalau kamu di atas sajadah pastikan atau bayangkan bahwa saat itulah yang terakhir kamu beribadah kepada. Pasti kau berusaha untuk melaksanakan ibadah itu sebaik-baiknya. Kalau kamu di atas sajadah, perbaiki itu. Jadi sama juga itu, bagus untuk memperingatkan diri kita. Jangan-jangan pas kita bubar dari kiamat, jangan-jangan ya, jangan-jangan. Tapi kita senantiasa berusaha untuk itu, memperbaiki sebelum kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Pak, masih? Ya. Sebenarnya tapi waktu kita sudah sampai di waktu syukur ini. Jadi alhamdulillah Pak Ustaz Profesor Dr. Haji Ruslan Samsudin sudah melakukan kepada kita terkait dengan potensi yang ada pada diri kita sebagai manusia. Dan mungkin saya koreksikan dengan dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.